Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad David Kaidir dari kelas 12 IMIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab tentang nomor 1 bagian A, yaitu apakah pernyataan pada video terkait pengertian tes DNA sudah tepat, dan berikan alasan Anda. Jawabannya iya, dikarenakan tertera di penjelasan video tersebut bahwasannya sudah jelas mengenai tentang si DNA tersebut. Nah, alasannya lagi, dikarenakan memang kenyataan para tes DNA adalah tes untuk mengetahui suatu seseorang, yaitu memiliki keturunan atau tidaknya. Nah, jelasnya untuk mengetahui suatu ikatan keturunan atau tidak yang ada di dalam tubuhnya. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh kawan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiski Nafaldi. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses dalam pengambilan tes DNA secara umum. Yang pertama yaitu pengambilan sampel DNA. Pengambilan sampel DNA itu yang pertama bisa berupa darah, lalu bisa berupa rambut, dan juga bisa berupa selaput lendir. Setelah pengambilan tes DNA tersebut, maka DNA akan dilanjutkan ke laboratorium. Nah, setelah di laboratorium, maka yang tahap yang kedua yaitu ekstraksi atau pemisahan DNA. Dalam ekstraksi ini bertujuan agar contohnya seperti dalam sabut lendir. Siapa tahu sabut lendir itu terdapat DNA tersebut tercampur oleh makanan atau bakteri-bakteri yang terdapat dalam mulut. Ketiga yaitu penggandaan DNA. Dalam penggandaan DNA itu bertujuan agar DNA terlihat lebih banyak dan akan terbentuk polanya. Dalam penggandaan DNA agar terlihat lebih spesifik digunakan marka 23 porsi. Selanjutnya yaitu pemisahan DNA secara kapiler. Sampel DNA akan diperiksa, lalu akan digandakan dengan mesin khusus yang bernama mesin elektroforesis, dan lalu akan diproyeksi. Setelah diproyeksi, sampel DNA tersebut akan terurai dan agar dapat dilihat atau dibandingkan dengan profil DNA yang bersangkutan. Tahap yang terakhir yaitu analisis profil DNA. Setelah sampel DNA diambil dan digandakan, yang selanjutnya yaitu sampel DNA dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak agar terlihat bagian mana saja yang terjadi pengulangan pola. Dan yang terakhir, setelah hasil tes DNA itu keluar, maka hasil tes DNA tersebut diberikan kepada orang yang bersangkutan. Sekian tahap-tahap yang bisa saya jelaskan tentang tes DNA secara umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farsan Nurta dari 1254. Di sini saya akan menjawab pertanyaan 1C. Mengapa tes DNA dapat membuktikan suatu keturunan? Karena susunan DNA setiap orang diturunkan dari gabungan DNA ayah dan ibu. Jadi DNA yang diambil akan dibandingkan dengan kedua orang tuanya. Lalu, kalau susunan DNA itu ibu dan ayah ada pada anak, berarti anak tersebut adalah anak kandung. Jadi seperti itu cara membuktikan bahwa tes DNA dapat membuktikan suatu keturunan. Segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Saputra dari kelas 12 MIPA 4. Nah, saya di sini ingin menjelaskan hasil kesimpulan dari hasil kerja kelompok kami. Nah, itu ada tahapan-tahapan dalam proses tes DNA secara umum. Yang pertama, pengambilan sampel DNA. Yang kedua, ekstraksi DNA. Yang ketiga, penggandaan DNA. Yang keempat, pemisahan DNA secara kapiler. Yang kelima, analisis profil DNA. Selanjutnya, bukti kalau tes DNA dapat membuktikan suatu keturunan. Inilah, tes DNA adalah metode untuk mengidentifikasi, menghimpun, dan menginventarisasi file-file khas karakter tubuh. Setiap anak atau orang akan menerima setengah pasang kromosom dari ayah dan setengah pasang kromosom lainnya dari ibu. Setiap orang memiliki DNA yang berbentuk double helix atau rantai ganda. Kalau susunan DNA ibu dan ayah itu ada pada anak, berarti anak itu adalah anak kandung. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten.